Tapi prinsip keempat adalah gantinya memerlukan bangunan, bertemulah dengan orang-orang di mana mereka berada. Anda lihat, kita tahu ini, gereja bukanlah sebuah bangunan. Oleh karena itu, gereja bawah tanah tidak membutuhkan bangunan. Sederhananya, gereja bawah tanah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak dapat diikat. Kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk bekerja dalam batasan pemerintah yang mengatakan, berkhotbah di sini. Tetapi tidak di sana, katakan ini, tetapi jangan katakan itu. Pemerintah sepanjang sejarah telah menutup gereja fisik seperti yang kita bicarakan hari ini. Gereja-gereja ditutup di China komunis. Mereka sudah dirobohkan. Tiongkok mengalami gelombang penganiayaan. Mereka membangun gereja besar. Kemudian gereja itu dirobohkan oleh penguasa komunis lokal. Bangunan boleh dibuka, dan bangunan boleh ditutup, tetapi gereja bawah tanah akan terus berlanjut. Dimanapun para umat Allah tinggal, bekerja, belajar, bermain, dan beristirahat. Disitulah gereja bawah tanah berakar. Dan dengan cara ini, seperti yang kita baca dalam bacaan kitab suci kita, kegelapan tidak dapat memadamkan terang. Jadi, gereja bawah tanah bukanlah gereja yang bersembunyi. Itu hanya bertemu di mana orang-orang berada. Dalam Kisah Para Rasul, mereka bertemu di rumah-rumah di Kisah Para Rasul pasal 2. Di tepi sungai di Kisah Para Rasul pasal 16, atau di ruang kuliah di Kisah Para Rasul pasal 19. Karena disinilah orang-orang bertemu dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Memahami bahwa gereja dapat bertemu di mana saja, kapan saja, sangat penting ketika kita menghadapi penganiayaan. Satu perubahan dalam pandangan dunia kita adalah bahwa kita berpikir bahwa kita pergi ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi jika gereja bawah tanah benar-benar ada, itu berarti bahwa rumah kita diubahkan. Dan tempat kerja kita diubah menjadi tempat kita bertemu Tuhan sama seperti di gereja. Kita mulai melihat rumah kita bukan sebagai benteng sekularisme. Dari mana kita menjelajah seminggu sekali ke tempat kudus yang merupakan tempat perlindungan pada hari Sabat pagi. Tapi rumah kita dipandang sebagai tempat kudus karena di sanalah kita bertemu Tuhan sama seperti di gereja fisik. Jadi rekomendasi apa yang kita katakan tentang ini adalah kita membagikan Injil. Tidak hanya di gereja-gereja pada hari Sabat, tetapi dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara membagikan Injil, mulailah membawa traktat Glow. Saya mengirimkan semua tagihan saya. Saya tidak membayar tagihan saya dengan kartu kredit. Anda tahu mengapa? Karena saya menaruh traktat Glow di setiap tagihan yang saya kirim. Saya meninggalkan traktat Glow di kursi pesawat terbang. Ketika saya bangun, saya meninggalkan traktat Glow di sana. Saya meninggalkannya di saku kursi di depan. Sengaja menabur benih firman Tuhan. Anda tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan melalui penaburan benih firman Tuhan. Belajarlah untuk mendengarkan pimpinan Roh Kudus dalam hidup Anda dan mulailah mengikuti. Mulailah berkumpul untuk berdoa dan beribadah, tidak hanya di gereja pada hari Sabat pagi. Tetapi dimanapun Anda bertemu dengan orang lain selama seminggu. Melengkapi anggota kita untuk membagikan Injil kapan saja, di mana saja. Dengan siapapun mereka mungkin bertemu. Biarkan anggota kita menjadi ragi adonan komunitas lokal. Prinsip kelima, ini adalah tempat yang lebih baik di sini. Gereja adalah rumah tangga dari rumah tangga. Ini adalah poin penting. Dan mengapa saya memasukkan ini? Gereja umum seperti gereja kita di sini, dibangun dari mimbar ke bawah. Orang-orang datang ke tempat khusus yang dibangun di sekitar mimbar. Dari mana pendeta mereka mengarahkan kehidupan gereja, termasuk saya dan pendeta lain dalam tim di sini. Mimbar adalah tempat Injil dihotbahkan dan tata cara dilaksanakan. Namun gereja bawah tanah dibangun dari rumah tangga ke atas. Setiap rumah tangga adalah pusat kehidupan gereja setempat, di mana Injil juga dihotbahkan. Dan tata cara dilayani oleh imamat dari semua orang percaya. Dan pendeta diperlengkapi oleh Tuhan untuk memperlengkapi para anggota untuk pelayanan tersebut. Kita menemukannya dalam Efesus pasal 4, tentang doktrin karunia rohani. Gereja-gereja bawah tanah tidak mendirikan jemaat itu sendiri. Tetapi mereka menanamkan firman Allah ke dalam jaringan hubungan manusia yang ada. Dan Injil berusaha mengubah hubungan yang merusak itu dengan pola-pola kejatuhan yang telah ada. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Yesus mengakui dalam Matius 10 ayat 35-36. Ketika Injil diperkenalkan ke kelompok manusia, itu dapat menyebabkan konflik. Inilah yang dia katakan. Dia berkata, "Aku datang untuk membuat orang melawan ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh seseorang adalah orang-orang seisi rumahnya sendiri." Nah, ini dimulai dengan Kain dan Habel, bukan? Dan Yesus mengalami penolakan oleh keluarganya sendiri, bukan? Dalam Markus pasal 3, orang tuanya, ibunya dan saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya datang dan berpikir, Yesus sudah gila, kita perlu memisahkannya atau menguncinya. Kemudian dia melakukan konfrontasi dengan orang-orang Farisi tentang otoritas siapa, dia mengusir roh-roh. Dan kemudian dia menyimpulkan dengan mengatakan, siapa ayahku, siapa ibuku dan siapa saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Merekalah yang melakukan kehendak Tuhan. Ada hubungan spiritual di sana. Jadi Yesus menyadari bahwa ketika Injil memasuki kelompok manusia, hubungan manusia, akan ada konflik, akan selalu ada konflik. Para rasul tidak menarik kepala rumah tangga ke gedung terpisah untuk beribadah setiap hari Sabat. Sebaliknya, mereka menanam firman di dalam rumah tangga mereka.
dan rumah tangga yang diubah menjadi unit dasar eklesia, gereja. Kata perjanjian baru untuk berkumpul bersama. Jadi apa rekomendasi yang kita miliki di sini? Baiklah, saya ingin bertanya kepada Anda hari ini. Apakah Anda mengatur rumah tangga Anda sendiri dengan baik? Apakah firman Tuhan diberitakan dan diajarkan di rumah Anda? Apakah Anda menjalankan firman Tuhan dalam rumah tangga Anda? Apakah Anda memiliki ibadah keluarga dan mewariskan iman Anda kepada anak-anak Anda? Apakah hidup Anda kredibel sehingga anak-anak Anda tahu bahwa apapun yang Anda khotbahkan, hidup Anda adalah kesaksian Kristen yang kredibel? Saya ingin mendorong Anda hari ini untuk menjalani kehidupan yang berpusat pada rumah tangga, daripada pengalaman Kristen yang berpusat pada mimbar. Dan para pendeta dan penatua, termasuk saya sendiri, tanggung jawab kita adalah untuk memperlengkapi anggota kita, untuk menjalani kehidupan Kristen yang berpusat pada rumah tangga dari hari ke hari.